Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Sekolah pukul 6 pagi adalah satu-satunya waktu di mana SMA Bina Bangsa tidak terasa menyesakkan. Bagiku, jam-jam ini adalah sebuah kemewahan. Saat langit masih menyisakan warna ungu keabu-abuan dan lampu-lampu jalan di depan gerbang baru saja dipadamkan. Sekolah terasa seperti sebuah kerajaan kosong yang tenang, dan yang paling penting, tidak ada debu-debu yang berterbangan karena langkah kaki ribuan murid. Aku berjalan menyusuri koridor kelas 11 dengan langkah yang sengaja kuperlambat. Aku menyukai bunyi sepatuku sendiri yang menghantam lantai tegel lama. Suaranya menggema, memantul di antara dinding-dinding kelas yang catnya mulai mengelupas di beberapa sudut. Aroma di sini selalu sama setiap pagi. Perpaduan antara bau tanah basah dari taman sekolah dan aroma kayu lapuk dari meja-meja tua. Aku menarik napas dalam-dalam, menikmati kesendirian yang selama ini menjadi sahabat baikku. Namun, langkahku mendadak kaku saat mendekati batas antara kelasku 11A dan kelas sebelahnya 11B. Di sana, di bawah remang cahaya lampu koridor yang berkedip pelan, berdiri seorang gadis. Ia menyandar di pagar balkon, menatap lurus ke arah lapangan upacara yang masih tertutup kabut tipis. Rambutnya hitam legam, diikat kuda dengan rapi tanpa ada satu helai pun yang berantakan. Seragamnya tampak sangat bersih, putihnya seolah memantulkan cahaya fajar yang baru saja menyeruak. Aku sempat berpikir, mungkin aku sedang berhalusinasi, karena selama 2 tahun aku bersekolah di sini, akulah satu-satunya penghuni pagi hari. Aku berdehem pelan, sebuah usaha kikuk untuk memberitahu kehadiranku. Gadis itu menoleh. Wajahnya tidak menunjukkan kekesalan karena privasinya diganggu. Sebaliknya, sebuah senyum tipis yang hangat tersungging di bibirnya. "Pagi," sapanya. Suaranya terdengar jernih, seperti denting kaca yang halus. Aku sempat terdiam beberapa detik, mencoba mencerna keberadaannya. "Pagi," jawabku pendek. "Anak baru ya? Aku belum pernah lihat kamu sebelumnya." Gadis itu terkekeh, suara tawanya kecil dan sopan. "Iya, aku Suci. Aku baru saja pindah ke kelas 11B. Kamu sendiri, kenapa sudah ada di sini? Penjaga sekolah saja sepertinya belum selesai menyapu halaman." "Aku Johan," kataku, mengabaikan rasa canggung yang perlahan menjalar. "Aku memang selalu datang jam segini. Lebih tenang kalau belum ada orang." Suci mengangguk pelan, kembali melemparkan pandangannya ke arah lapangan. "Aku setuju. Di jam-jam seperti ini, dunia terasa jujur ya. Tidak ada sandiwara, tidak ada kebisingan yang dipaksakan. Rasanya seolah-olah waktu sedang berhenti hanya untuk kita." Aku terpaku mendengar kalimatnya. Jarang ada orang yang bisa menggambarkan apa yang kurasakan dengan begitu tepat. Aku melangkah mendekat, berdiri di sampingnya dengan jarak sekitar 1 meter. Ikut menatap lapangan yang sunyi. Angin pagi yang dingin berembus, menerpa wajahku. Tapi anehnya, aku tidak melihat Suci merinding atau merapatkan jaketnya. Dia hanya berdiri di sana, tampak begitu damai, seolah dia memang bagian dari kabut pagi itu sendiri. "Senang bertemu denganmu, Johan, teman pertama di sekolah yang baru," ucapnya lembut tanpa menoleh. "Ya,
Aku juga, jawabku singkat. Aku tidak pandai berbahasa basi, tapi pagi ini aku merasa tidak ingin segera beranjak. Namun, jam di pergelangan tanganku menunjukkan waktu terus berjalan. Aku masuk duluan ya, kelas kita bersebelahan. Suci hanya memberikan anggukan kecil sebagai balasan. Saat aku melangkah masuk ke kelasku yang masih gelap, aku sempat menoleh ke belakang sekali lagi. Suci masih berdiri di posisi yang sama, menatap kosong ke kejauhan. Ada sesuatu yang janggal dalam ketenangannya. Namun di sisi lain, kehadirannya membuat pagi yang dingin ini terasa sedikit lebih hangat. Aku duduk di bangku paling belakang, menatap papan tulis yang kosong, dan entah mengapa, aku tidak sabar menunggu hari esok datang. Ketika hari itu tiba, perasaan aneh yang membuncah di dadaku semakin nyata. Pagi ini, kabut tampak lebih tebal, menyelimuti tiang-tiang bendera, hingga hanya menyisakan bayangan samar yang menjulang seperti raksasa bisu. Dan di sana, di titik yang sama seperti kemarin, Suci berdiri. Ia mengenakan jaket berwarna biru pucat yang nampak kontras dengan kulitnya yang putih bersih. Senyumnya langsung mengembang saat melihatku muncul dari balik tangga. "Kamu datang lagi, Johan," sapanya lembut. Kali ini ia tidak lagi menatap lapangan, melainkan sepenuhnya menghadap ke arahku. "Ini tempatku, ingat?" jawabku sambil mencoba menyembunyikan rasa senang. Aku meletakkan tas ranselku di lantai koridor, lalu bersandar pada pilar beton yang terasa sangat dingin di punggungku. "Bagaimana hari pertamamu kemarin? Kelas 11B pasti membosankan kalau isinya cuma anak-anak ambisius." Suci tertawa kecil, dan untuk sesaat suara tawanya seolah sanggup mengusir kesunyian yang mencekam di lorong ini. Tidak juga, aku merasa sekolah ini sangat tenang. Terlalu tenang malah. Kadang aku merasa seperti aku adalah satu-satunya orang yang benar-benar bergerak di sini. Semuanya terasa statis. Aku mengerjitkan dahi. Statis? Tunggu sampai jam istirahat. Kamu bakal lihat betapa ricuhnya kantin atau betapa berisiknya anak-anak yang main bola di koridor. Kamu mungkin cuma belum terbiasa. Suci tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan sambil memainkan jemarinya di atas pagar balkon. Aku memperhatikannya dengan seksama. Ada keanggunan yang janggal dalam setiap gerakannya. Ia bercerita tentang kepindahannya, tentang bagaimana ia merindukan suasana sekolah yang lama. Namun setiap kali aku bertanya dari mana ia berasal, ia selalu mengalihkan pembicaraan dengan halus. Ia lebih suka bicara tentang masa depan, tentang mimpi-mimpinya yang terasa sangat melankolis untuk ukuran anak SMA. "Aku senang bisa bicara denganmu, Johan. Setidaknya suaramu terdengar nyata di telingaku," bisiknya lirih, hampir tenggelam oleh suara gesekan dahan pohon mahoni di luar. Aku merasa bangga, ada kepuasan tersendiri menjadi orang pertama yang ia kenal, menjadi satu-satunya sosok yang menemaninya di tengah asingnya lingkungan baru ini. Aku merasa kami adalah dua orang asing yang dipersatukan oleh kesunyian pagi. Kehadirannya perlahan mulai menggeser rutinitas membosankanku. Aku tidak lagi langsung tidur di kelas. Aku justru menghabiskan waktu berhargaku untuk mendengarkan ceritanya tentang bagaimana ia menyukai aroma hujan dan bagaimana ia merasa terjebak di gedung ini. Terjebak? Aku menyadari diksi gadis ini tidak biasa, unik. Jujur saja, aku suka. Maksudku, aku suka diksinya, tentu saja. Namun, di tengah obrolan itu, aku menyadari sesuatu yang agak ganjil. Selama hampir 30 menit kami mengobrol, tidak ada satupun langkah kaki lain yang terdengar. Biasanya, penjaga sekolah atau beberapa murid lainnya mulai berdatangan di menit-menit ini. Tapi pagi ini, seolah-olah waktu sengaja melambat, hanya untuk memberi kami ruang. Matahari mulai mengintip, sinarnya yang pucat menerpa wajah Suci. Tapi anehnya, bayangannya di lantai koridor tampak sangat pudar.
hampir tidak terlihat jika aku tidak memperhatikannya dengan teliti. Johan, kalau suatu saat nanti suasananya tidak lagi tenang, apakah kamu akan tetap di sini? Tanya Suci tiba-tiba. Matanya menatapku dengan bidar yang sulit diartikan. Aku terdiam, mencoba mencerna pertanyaan yang terdengar sangat dalam itu. Sebelum aku sempat menjawab, bel sekolah berbunyi dengan nyaring, memecah kesunyian kami. Aku tersentak, dan saat aku berkedip, Suci sudah berbalik menuju kelasnya. Ia melambai pelan sebelum menghilang di balik pintu kelas 11B. Aku menghela napas, mengambil tas, dan melangkah masuk ke kelasku sendiri dengan kepala yang dipenuhi tanda tanya. Mencoba mengabaikan rasa dingin yang tiba-tiba menusuk hingga ke tulang sumsumku. Di dalam kelas 11A, suasananya sudah mulai riuh. Teman-temanku mulai berdatangan satu persatu, membawa kebisingan yang biasanya ku benci. Namun kali ini, aku justru merasa lega mendengar suara-suara itu. Aku butuh kepastian bahwa dunia yang kupijak masih tetap sama. Saat jam istirahat tiba, aku tidak bisa menahan diri lagi. Rasa penasaran tentang Suci terus menggedor-gedor isi kepalaku. Sambil membuka bungkusan roti, aku duduk di dekat Surya dan beberapa teman lainnya yang sedang asik membicarakan skor pertandingan sepak bola semalam. Aku berdeham, mencoba mencari celah untuk masuk ke percakapan mereka tanpa terlihat terlalu antusias. Kalian sudah dengar belum? Ada anak baru di kelas sebelah, kataku, mencoba terdengar sesantai mungkin. Surya yang sedang meneguk air mineral langsung berhenti. Ia menatapku dengan kening berkerut, lalu melirik teman-teman di sampingnya. Anak baru di kelas 11B. Iya, namanya Suci, orangnya ramah. Tadi pagi aku sempat mengobrol dengannya di koridor. Lanjutku. Aku mengharapkan reaksi seperti, "Oh, yang cantik itu ya?" Atau, "Pindahan dari mana dia?" Namun, yang ku dapat justru keheningan yang canggung. Surya tertawa. Tawanya terdengar hambar dan sedikit mengejek. "Jo, kamu kebanyakan tidur di kelas ya? Tidak ada anak baru di kelas 11B. Kalau ada murid pindahan masuk ke gedung ini, berita itu pasti sudah sampai ke telinga kita dalam hitungan detik. Kamu tahu sendiri bagaimana mulut anak-anak di sini." Tapi aku benar-benar mengobrol dengannya, Sur. 2 pagi berturut-turut, sanggahku. Sedikit tersinggung. Dia bilang dia baru pindah. Dia bahkan memakai jaket biru yang cukup mencolok. Teman-temanku yang lain saling berpandangan. Salah satu dari mereka, Dani, ikut menimpali sambil menggelengkan kepalanya. Aku baru saja dari 11B tadi pagi buat pinjam buku cetak. Absen mereka masih tetap 32 orang. Sama seperti semester lalu. Tidak ada bangku tambahan, tidak ada wajah asing. Mungkin kamu salah lihat, atau mungkin kamu cuma bermimpi di kursi koridor itu. Darahku mendidih. Aku yakin 100% bahwa apa yang kualami bukan sekadar bunga tidur. Aku masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana suara tawanya dan bagaimana matanya berbinar saat menatap lapangan. "Kalian saja yang kurang peka," gerutuku sambil berdiri dan meninggalkan mereka. Aku berjalan menuju kelas 11B dengan langkah lebar, berniat membuktikan bahwa mereka salah. Namun, saat aku melongok dari balik jendela kelas itu, aku terpaku. Kelas itu penuh dengan murid yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tetapi aku tidak melihat sosok Suci dimanapun. Meja-meja di sana terisi penuh oleh wajah-wajah yang sudah lama ku kenal. Tidak ada jaket biru, tidak ada rambut yang diikat kuda dengan rapi. Seolah-olah sosok yang menemaniku di bawah embun pagi tadi hanyalah sisa-sisa kabut yang menguap begitu matahari meninggi. Respon teman-temanku yang acuh tak acuh mulai terasa samar di telingaku. Seolah-olah mereka memang tidak peduli pada dunia di luar batasan kelas mereka sendiri. Aku berdiri terpaku di depan pintu kelas 11B, menatap barisan kursi yang penuh sesak namun tak menemukan satupun jejak Suci di sana. Rasa kesal dan bingung bercampur menjadi satu.
menciptakan sensasi mual yang merayap di perutku. "Jo, masih belum menyerah mencari hantu?" Suara Surya tiba-tiba terdengar di belakangku. Ia merangkul bahuku dengan kasar, mengajakku berjalan menuju kantin yang sudah penuh sesak. "Ayo makan, mungkin gula darahmu rendah, makanya jadi berhalusinasi." Haha. Di kantin kebisingan mencapai puncaknya. Aroma bakso dan uap teh manis memenuhi udara yang gerah. Kami duduk di bangku kayu yang panjang. Surya dengan lahap memakan somainya, sementara aku hanya mengaduk-aduk es jerukku dengan gelisah. Pikiranku masih tertinggal di koridor pagi tadi. "Sur, aku serius," kataku dengan nada rendah, menatap langsung ke matanya. "Aku bukan tipe orang yang suka mengarang cerita. Suci itu nyata. Kami bicara banyak hal. Dia suka suasana tenang. Dia pindah ke sini karena ingin suasana baru. Masa iya aku bisa membayangkan detail sampai sedalam itu?" Surya berhenti mengunyah. Ekspresinya sedikit melunak, tapi tetap ada keraguan yang nyata di sana. "Jo, dengar. Aku punya teman dekat di kelas 11B. Namanya Andre. Tadi saat kamu pergi, aku sempat bertanya lewat pesan singkat. Dia bilang tidak ada siswi baru yang masuk minggu ini, atau bulan ini, atau bahkan semester ini. Dia bilang bangku di sana sudah paten. Mungkin dia belum masuk ke daftar absen resmi," bantahku, mencoba mencari pembenaran paling logis. "Atau mungkin dia memang tidak ada," balas Surya pendek. "Kamu bilang dia ramah kepada siapapun kan? Tapi kenapa hanya kamu yang melihatnya? Kenapa tidak ada satupun anak kelas 11B yang heboh soal siswi cantik yang baru pindah? Biasanya kalau ada anak baru, anak-anak cowok di sini sudah antri untuk meminta nomor teleponnya." Perkataan Surya masuk akal, dan itulah yang membuatku ketakutan. Jika Suci tidak ada di sana saat jam pelajaran, kemana dia pergi? Apakah dia hanya muncul saat fajar? Aku mulai merasa teman-temanku sedang memainkan sebuah drama besar untuk mengerjaiku. Sebuah prank kejam yang entah apa tujuannya. Tapi melihat wajah Surya yang tulus, aku tidak melihat tanda-tanda kebohongan itu. "Kamu terlalu sering menyendiri di koridor sepi itu, Jo," Surya menambahkan sambil meminum es tehnya hingga habis. "Sekolah ini sudah tua. Kadang pikiran kita suka memainkan trik kalau kita terlalu lama berada dalam kesunyian. Atau bisa jadi itu hantu." Haha. Surya memang orang yang suka bercanda, pikirku. Mana mungkin ada hantu di pagi hari? Aku terdiam, memandang kerumunan murid yang tertawa di sekelilingku. Segalanya terasa begitu nyata. Keringat mereka, bau makanan, suara gesekan sepatu di lantai. Namun di sudut hatiku, memori tentang Suci terasa jauh lebih hidup daripada semua kebisingan ini. Aku mulai merasa ada yang salah, bukan dengan Suci, tapi dengan semua orang di gedung ini. Seolah-olah ada sebuah tabir yang memisahkan penglihatanku dengan penglihatan mereka. Aku mulai merasa teman-temanku sedang mengerjaiku, atau barangkali akulah yang sedang kehilangan akal sehat. Untuk membuktikan bahwa aku tidak gila, aku sengaja datang lebih awal keesokan harinya. Bahkan sebelum penjaga sekolah membuka gerbang samping sepenuhnya, aku berdiri di koridor 11B, menanti dengan napas yang memburu di tengah udara dingin yang menggigit. Tak lama kemudian, sosok itu muncul dari balik belokan tangga. Suci. Ia masih mengenakan jaket biru pucat yang sama, dengan senyum yang seolah mampu menembus kabut pagi. Melihatnya berjalan mendekat, rasa takut yang sempat menyelinap di hatiku perlahan memudar, digantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Dia nyata, dia di sini. "Suci," aku memanggilnya sedikit terlalu keras, hingga suaraku menggema di sepanjang lorong. "Kenapa kemarin aku tidak bisa menemukanmu di kelas saat istirahat? Aku mencarimu, tapi teman-temanku bilang tidak ada murid baru di sini." Suci berhenti tepat di depanku. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada kehangatan,
namun terselip kesedihan yang mendalam di balik matanya. "Aku selalu ada di sini, Johan," jawabnya pelan. "Hanya saja mungkin kita berada di waktu yang berbeda. Aku tidak suka keramaian, jadi aku lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan saat jam istirahat. Tapi temanku bilang, bangku di kelasmu sudah penuh dan tidak ada namamu di absen." Aku mendesak, mencoba mencari kejelasan. "Kamu tidak sedang mengerjaiku, kan? Kamu bukan bagian dari rencana anak-anak lain untuk menipuku, kan?" Suci tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat jelas. Namun entah kenapa terasa jauh. Seolah suara itu berasal dari balik dinding kaca yang tebal. "Untuk apa aku melakukan itu? Aku hanya ingin berteman denganmu. Mungkin teman-temanmu hanya terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri sampai tidak menyadari kehadiranku." Ia kemudian melangkah mendekati pagar koridor, menatap matahari yang mulai menyembul di cakrawala. "Johan, terkadang apa yang kita lihat bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Mungkin dunia ini punya banyak lapisan, seperti cermin yang saling berhadapan. Kita hanya sedang berada di sisi yang berbeda." Aku tertawa mendengar kalimatnya, coba mencairkan suasana yang mendadak terasa berat. "Kamu witty sekali pagi-pagi begini. Lapisan dunia, cermin. Kamu terdengar seperti tokoh dalam novel fantasi." Suci tidak tertawa. Ia hanya menatapku dengan wajah datar, sementara angin pagi bertiup kencang mengibarkan rambutnya. Aku memperhatikan ujung sepatunya. Tidak ada debu yang menempel di sana. Padahal lantai koridor ini sedang sangat kotor karena sisa hujan semalam. Aku ingin menyentuh lengannya untuk memastikan bahwa kulitnya sehangat sinar matahari yang mulai menyentuh kami. Namun tanganku tertahan di udara. Suci berbisik lembut, "Ku beritahu satu rahasia. Aku berasal dari tempat yang jauh, Johan." Dan kalimat itu terasa seperti sebuah petunjuk nyata yang sayangnya masih belum mampu kupahami sepenuhnya. Aku hanya terdiam, membiarkan angin pagi menyapu wajahku sementara Suci tetap berdiri di sampingku. Untuk mengalihkan rasa canggung yang tiba-tiba mencekam, aku mencoba membuka topik yang lebih ringan. Topik yang biasa dibicarakan murid manapun di sekolah ini. Keluhan tentang guru. "Ngomong-ngomong, bagaimana rasanya jadi anak didik Pak Angga?" tanyaku sambil bersandar di tembok. "Dia wali kelasmu di 11B, kan? Guru matematika yang paling ditakuti seantero sekolah. Kalau kamu telat mengumpulkan tugas 1 menit saja, habis sudah. Kamu harus kuat-kuat mental menghadapi dia." Suci mengernyitkan dahi. Ia tampak berpikir sejenak, lalu menatapku dengan tatapan bingung yang sangat tulus. "Pak Angga? Siapa itu? Aku tidak pernah mendengar nama itu sejak aku pindah ke sini. Wali kelasku namanya Pak Sony. Dia mengajar sejarah. Orangnya sangat sabar dan selalu bercerita tentang masa lalu sekolah ini dengan penuh semangat." Gantian aku yang merasa heran. Aku sudah 2 tahun di SMA Bina Bangsa ini, dan aku cukup yakin aku mengenal hampir semua staf pengajar. Setidaknya nama-nama mereka. Pak Sony, guru sejarah. Aku mengulang namanya, mencoba menggali ingatanku. Tidak ada guru bernama Pak Sony di sekolah ini, Suci. Guru sejarah kelas 11 itu Bu Ratna, dan aku yakin 100% wali kelas 11B adalah Pak Angga yang galak itu. Dia sudah di sini sejak zaman kakak kelasku 3 tahun lalu. Suci menggeleng perlahan. Ekspresinya tetap tenang meski aku mulai merasa frustasi. "Mungkin kamu salah kelas, Johan. Pak Sony sangat nyata bagiku. Dia yang menyambutku di hari pertama. Dia bahkan memberiku hadiah sebatang coklat sebagai perkenalan," ucapnya gembira. Seolah-olah coklat itu masih ada hingga saat ini. Rasa dingin yang aneh kembali merambat di punggungku. Aku mulai merasa ada yang keliru. Bagaimana mungkin 2 orang yang berdiri di koridor yang sama, di sekolah yang sama, mengenal orang-orang yang sepenuhnya berbeda? Aku menatap pintu kelas 11B dengan perasaan ngeri.
seolah pintu itu adalah gerbang menuju dimensi lain yang tidak bisa ku masuki. Pak Sony, aku benar-benar tidak pernah mendengar nama itu. Apa dia guru baru juga? Dia sudah lama di sini katanya, jawab Suci singkat. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Bahkan suara burung-burung di pohon mahoni pun seolah menghilang. Aku menatap Suci, mencoba mencari tanda-tanda bahwa dia sedang bercanda. Namun wajahnya tetap jujur. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa bukan hanya temanku yang merasa aneh. Aku juga. Aku tidak tahu ada guru bernama Pak Sony di sekolah ini. Seolah-olah nama itu berasal dari dunia yang belum pernah kusinggahi. Kebingungan ini membuat dadaku sesak, memaksaku untuk membuktikan bahwa ingatanku, bukan ingatannya, adalah yang paling benar. Aku mulai menyebutkan nama-nama guru lain yang sudah menjadi legenda di SMA Bina Bangsa, dengan harapan ada satu nama yang memicu pengakuannya. Bagaimana dengan Bu Lastri, guru kimia yang selalu pakai sanggul tinggi? Atau Pak Bambang, kepala sekolah kita yang suaranya berat itu? Tanyaku dengan nada yang sedikit mendesak. Aku memperhatikan wajah Suci dengan seksama, menanti kilat pengakuan di matanya. Namun, Suci tetap menggeleng pelan. Aku tidak mengenal mereka, Johan. Setauku, kepala sekolah kita bernama Pak Aris. Dia masih muda, dan guru kimiaku adalah seorang pria bernama Pak Heru. Mendengar nama-nama asing itu disebut dengan begitu yakin, jantungku mulai berdegup kencang secara tidak teratur. Sebaliknya, Suci menyebutkan nama-nama guru lain, menceritakan kebiasaan mereka mengajar, dan bagaimana suasana di ruang guru yang penuh dengan perangkat komputer baru. Gantian aku yang sama sekali tidak mengenal mereka. Nama-nama itu terdengar begitu modern, begitu jauh dari ingatan kusamku tentang sekolah ini. Rasanya seolah-olah kami sedang mendeskripsikan dua bangunan yang berbeda, meski kaki kami berpijak di lantai yang sama. Suasana mulai terasa canggung. Aku melirik ke arah dinding koridor. Di mataku, dinding itu tampak sedikit berlumut dan kusam. Tapi Suci sesekali mengusapnya, seolah dinding itu baru saja dicat ulang dengan warna yang sangat cerah. Aku mulai merasa ada yang salah dengan Suci. Penjelasannya tentang sekolah ini tidak masuk akal. Apakah dia sedang memainkan peran dalam sebuah drama yang sangat panjang? Ataukah dia sebenarnya berasal dari sekolah lain? Atau bahkan dimensi lain yang sedang tersesat? Suci, ini tidak masuk akal, kataku. Suaraku sedikit bergetar. Aku sudah di sini selama 2 tahun. Aku tahu setiap sudut tempat ini. Dan nama-nama yang kamu sebutkan, mereka tidak ada di daftar guru manapun. Suci menatapku dengan tatapan sedih. Seolah-olah dialah yang merasa kasihan padaku, bukan sebaliknya. Mungkin kamu yang sudah terlalu lama di sini sampai tidak menyadari betapa banyak hal yang sudah berubah, Johan. Kadang kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat. Wanita ini jelas menyimpan sebuah rahasia besar, atau mungkin akulah yang sedang terjebak dalam sebuah labirin ingatan yang salah. Aku mundur selangkah, menjauh darinya. Bayangan matahari pagi yang menerpa koridor terasa terlalu silau, membuat kepalaku berdenyut nyeri. Aku harus bicara pada seseorang. Aku harus memastikan bahwa aku masih berada di dunia yang nyata, dunia yang dihuni oleh Pak Angga dan Bu Lastri, bukan dunia asing yang dideskripsikan oleh gadis ini. Tanpa pamit, aku berbalik dan berlari menuju kelasku, meninggalkan Suci yang masih berdiri mematung di tengah cahaya fajar yang mulai menyakitkan mataku. Aku masuk ke kelas dengan napas yang memburu, mengabaikan tatapan heran dari beberapa teman yang baru saja tiba. Aku menghampiri Surya yang tengah duduk santai sambil asik membaca komik di meja paling pojok. Sur, ini gila. Suci, dia menyebutkan nama-nama guru yang tidak pernah aku dengar seumur hidupku. Kataku dengan suara ditekan.
berusaha agar tidak terdengar seperti orang yang sedang mengamuk. Aku menceritakan semuanya, tentang Pak Sony, Pak Aris, hingga suasana ruang guru yang Suci deskripsikan. Dia tidak kenal Pak Angga. Dia tidak tahu siapa Pak Bambang. Bagaimana mungkin, Sur? Surya tidak langsung menjawab. Ia meletakkan komik yang sedang dia baca pelan-pelan ke atas meja, lalu menatapku dengan sebuah senyum yang sulit diartikan. Senyum yang penuh dengan keramahan, namun terasa sangat dingin. Ia tertawa kecil, sebuah tawa yang seolah menyembunyikan rahasia besar di balik giginya. Sudah berapa kali aku bilang, mungkin dia hantu. Cuma kamu yang bisa melihatnya, ucap Surya dengan wajah penuh senyum. Nadanya begitu ringan, seolah ia sedang membicarakan menu makan siang di kantin. Awalnya aku menganggap Surya bercanda. Aku sempat ingin membalas gurauannya dengan makian, tapi kata-katanya justru bergema di kepalaku, memicu serangkaian kilas balik yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku mulai mengingat-ingat kembali setiap detail hubungannya dengan Suci selama beberapa hari terakhir. Selama ini, memang hanya aku yang bertemu dengan Suci. Kami selalu mengobrol ketika keadaan benar-benar sepi, di saat-saat tipis antara fajar dan pagi, ketika tidak ada orang lain di koridor. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini kuabaikan karena rasa senangku. Kenapa aku tidak pernah melihat Suci menyentuh benda fisik dengan nyata? Dia menyandar pada pagar, tapi pagar itu tidak sedikit pun berderit. Dia berdiri di atas lantai yang berdebu, namun tak meninggalkan jejak kaki. Dan kenapa Suci selalu memakai jaket biru itu setiap hari? Padahal udara sekolah ini selalu terasa pengap dan panas saat matahari mulai naik. Jangan konyol, Sur. Dia nyata. Aku bisa mendengar suaranya. Aku melihat matanya yang berbinar. Gumamku lebih kepada diriku sendiri daripada kepada Surya. Surya hanya mengangkat bahu. Senyumnya tidak memudar sedikit pun. Kalau dia nyata, kenapa tidak ada orang lain yang menyadarinya? Guru-guru yang kamu kenal tidak dikenali oleh Suci. Begitupun sebaliknya. Seolah-olah kalian hidup di dua gedung yang berbeda, yang kebetulan berada di koordinat yang sama. Aku terdiam 1000 bahasa. Logikaku mulai runtuh. Penjelasan Surya, meski terdengar gila, mulai terasa lebih masuk akal daripada semua kebetulan yang terjadi. Ketakutan yang selama ini kupendam mulai membuncah, menyergap kesadaranku dengan fakta-fakta yang tak terbantahkan. Aku mulai percaya bahwa jangan-jangan Suci hantu, dan aku adalah satu-satunya manusia yang terjebak dalam komunikasi dengan dunia lain. Namun, ada bagian dari diriku yang menolak mentah-mentah ide gila itu. Aku butuh kepastian. Aku butuh mata lain untuk melihat apa yang kulihat, agar aku tahu bahwa kewarasanku masih utuh. Keesokan paginya aku menarik lengan Surya. Aku memaksanya datang lebih pagi, mengabaikan gerutuannya tentang rasa kantuk yang masih menggelayut. Aku membawanya berdiri di koridor depan kelas 11B, tepat di tempat biasanya Suci muncul. Dadaku bergemuruh hebat saat melihat siluet jaket biru tua itu perlahan tampak dari balik kabut, berdiri tenang menghadap lapangan seperti biasa. "Lihat, Sur, itu dia," bisikku dengan nada penuh kemenangan sekaligus ketakutan. Aku menunjuk arah Suci yang kini mulai menoleh ke arah kami. "Itu Suci. Dia berdiri di sana, menyandar ke pagar. Masa kamu tidak lihat?" Surya berdiri tepat di sampingku. Ia mengikuti arah telunjukku dengan mata menyipit. Namun ekspresinya tidak berubah. Ia tidak terkejut, tidak juga takut. Ia hanya menatap koridor yang kosong. Setidaknya kosong dalam penglihatannya. "Jo, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada debu dan cahaya matahari," kata Surya datar. Suaranya terdengar sangat jauh. Aku merasa kepalaku meledak. Aku berlari menghampiri Suci, menarik lengan bajunya agar ia ikut mendekat ke arah Surya. "Suci, tolong, tunjukkan dirimu padanya. Katakan sesuatu," teriakku frustasi. Aku bisa merasakan kain jaketnya di ujung jemariku.
terasa kasar dan nyata. Namun di saat yang sama, telapak tanganku merasa dingin yang teramat sangat, seperti memegang bongkahan es. Suci menatapku dengan tatapan yang sangat sedih, sebuah tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia tidak menatap Surya, ia hanya menatapku seolah-olah aku adalah makhluk paling alang di dunia ini. Ia berbisik sangat pelan, namun suaranya memenuhi seluruh rongga kepalaku. Johan, tidak apa-apa, tenanglah, semuanya baik-baik saja. Tapi Surya bilang kamu hantu. Mereka bilang kamu tidak pernah ada. Aku berteriak di depan wajahnya. Sementara di belakangku, Surya hanya berdiri mematung sambil terus tersenyum aneh. Seolah ia sedang menonton sebuah pertunjukan teater, di mana sang aktor sedang berbicara dengan udara kosong. Suci mengulurkan tangannya, seolah ingin menyentuh pipiku, namun ia mengurungkannya. Hantu? Johan, lihatlah sekelilingmu dengan benar, katanya lirih. Aku sama sekali bukan hantu. Tidakkah kamu mengerti apa yang sebenarnya terjadi? Aku tersentang mundur. Perkataan Suci terasa seperti sembilu yang menyayat kesadaranku. Aku menoleh ke arah teman-temanku di dalam kelas yang mulai terlihat melalui pintu yang terbuka. Mereka semua sedang asik bermain, tertawa, dan bergerak dalam ritme yang sama. Namun tiba-tiba, semuanya terasa seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Mereka tetap asik bermain sendiri, seolah aku dan teriakanku hanyalah angin lalu. Dan seketika itu juga, bulu kudukku berdiri saat menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar menoleh ke arahku sejak tadi. Dunia di sekelilingku mendadak bergetar hebat, seperti pantulan bayangan di atas air yang tenang yang tiba-tiba dilempari batu. Suci melangkah maju. Tangannya yang dingin kini benar-benar menyentuh pergelangan tanganku, menuntunku keluar dari koridor 11A yang terasa semakin menyesakkan. Ikut aku, Johan. Sudah waktunya kamu berhenti berpaling, bisiknya. Ia membawaku menuju lobi utama sekolah. Aku ingin memberontak, namun kakiku melangkah seolah digerakkan oleh memori yang terkubur dalam. Sesampainya di lobi, aku tidak melihat lantai tegel bersih yang biasa kulihat. Suci mengusap sebuah dinding marmer besar yang selama ini terlihat kosong di mataku. Perlahan, ilusi itu luruh. Warna cat yang cerah memudar, berganti dengan permukaan marmer hitam yang dingin dan dipenuhi ukiran nama emas. Mataku terpaku pada deretan nama itu. Di bagian paling atas, terdapat tulisan besar yang seolah menghantam jantungku. Mengenang tragedi gempa bumi SMA Bina Bangsa 20 Januari 2016. Aku gemetar, jemariku merayap menyusuri ukiran nama-nama itu. Surya Atmaja, Dani Setiawan, Angga Prasetya, Bulastri, dan di barisan tengah, namaku sendiri tercetak dengan jelas. Johan Pradana. Seketika itu juga, kepalaku dipenuhi oleh suara gemuruh yang memekakkan telinga. Suara bangunan yang runtuh, teriakan teman-temanku yang terputus, dan debu yang menyesakkan napas. Ingatanku yang selama ini membeku mendadak pecah. 10 tahun yang lalu, sekolah ini rata dengan tanah dalam hitungan detik. Kami semua meninggal di sini. Surya, Pak Angga, dan seluruh teman sekelasku adalah sisa-sisa energi yang terjebak dalam siklus penyangkalan yang sama. Itulah alasan kenapa nama guru kita berbeda, Johan. Suci berkata dengan air mata yang mengalir di pipinya. Aku adalah siswi di sekolah baru yang dibangun di atas tanah ini. Aku ramah padamu karena aku tahu kamu kesepian di koridor ini setiap pagi. Aku menolak bertemu teman-temanmu karena bagiku, mereka hanyalah bayangan pucat yang mengerikan. Tapi bagimu, merekalah duniamu. Aku menoleh ke arah koridor. Tiba-tiba, pemandangan sekolah yang bersih itu lenyap. Aku melihat tembok-tembok yang retak, plafon yang menggantung hancur,
dan debu tebal yang menyelimuti segalanya. Surya berdiri di ambang pintu kelas, tidak lagi tersenyum. Wajahnya tampak pucat dan penuh luka, menatapku dengan tatapan duka yang mendalam. Ia melambai pelan, seolah berpamitan. Maafkan kami, Jo. Kami sudah sering bilang kepadamu bahwa kita ini adalah hantu, tapi kau terus lupa. Mungkin karena dari awal kau menolak kenyataan itu. Jadi, kami pikir sekali-kali membiarkanmu merasa menjadi manusia lagi adalah ide yang baik. Suara Surya terdengar seperti bisikan angin di reruntuhan. Aku jatuh terduduk di depan plakat peringatan itu. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui celah bangunan terasa hangat. Suci berlutut di depanku, berusaha menyentuh pundakku. Tapi aku melihat tangannya menembus tubuhku begitu saja. Aku menatap kedua tanganku yang secara perlahan mulai menjadi transparan. Sekarang aku mengerti. Murid hantu di sekolahku adalah aku. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.